Yang pertama herbisida kontak, yang kedua herbisida sistemik, yang ketiga herbisida selektif. Oke, bagi 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi rekan-rekan sekalian. Sudah lama saya tidak buat video ya, karena cukup lumayan kesibukan saat ini, karena baru ada pembukaan beberapa lahan ya. Jadi agak ekstra waktunya untuk bikin video. Oke, saya berhubung cuaca lagi hujan, saya akan membuat video yang singkat lah ya, paling tidak berbagi kepada rekan-rekan untuk menambah pengetahuan rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan informasi yang akan saya sampaikan saat ini. Bagi petani, musuh utama dalam berkebun atau bertani biasanya gulma. Oke, gulma ini cukup membuat kita repot ya kalau tidak ditangani dengan baik, tidak ditangani secara kontinuitas, karena gulma ini biar gimana pun pasti ada di kebun kita, dan sangat menjadi perhatian khusus juga buat lahan rekan-rekan yang tidak ditumbuhi gulma sama sekali. Berarti bisa disimpulkan lahan itu ada masalah dengan tanahnya, karena gulma saja tidak mau tumbuh di lahan tersebut. Gimana tanaman kita bisa tumbuh subur di sana? Oke, ada beberapa cara untuk pengendalian gulma ya. Cara paling baik, cara paling bijaksana untuk tanah, untuk kesuburan tanah, berarti kita cabut, atau kita bahasanya kalau di saya dikored ya, dengan cangkul, dengan cangkul kecil, pancong lah, atau dirabut dengan disabutin dengan tangan secara manual. Tapi untuk tanaman-tanaman yang tumbuh tanpa menggunakan mulsa, kita menanam tanaman yang tanpa menggunakan mulsa, tapi kita ingin mengendalikan gulma-gulma tersebut agar lebih cepat, ada cara yang kedua, yaitu menggunakan herbisida. Oke, herbisida itu ada beberapa jenis ya. Banyak herbisida yang ada di pasaran, ada di luaran sana, tapi rekan-rekan juga harus melihat bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Berbahaya tidak terhadap kesuburan tanah kita. Apalagi kalau kita jarang melakukan pengolahan tanah ya, pengolahan lahan, membalik tanah, memberikan pupuk organik, atau memberikan asam humat sebagai pembenah tanah. Kita juga harus bijak dalam memilih herbisida. Ada beberapa herbisida yang saya ketahui ya. Yang saya ketahui ada 3 jenis sifat herbisida. Yang pertama herbisida kontak, yang kedua herbisida sistemik, yang ketiga herbisida selektif. Oke, bagi teman-teman yang menanam tanpa mulsa dan pertumbuhan dari gulmanya cukup mengganggu tanaman rekan-rekan dapat menggunakan salah satu produk yang sudah saya coba ya. Produk yang saya sudah coba dan saya gunakan cukup ampuh. Yang penting dosis penggunaannya harus sesuai, karena kalau tidak sesuai, efek dari herbisida ini tidak akan terlihat.
kita hanya membuang-buang uang untuk membeli herbisida tersebut. Oke, saya akan mengenalkan salah satu produk herbisida yang sudah saya gunakan dan cukup efektif dalam pengendalian gulma, yaitu Agil ya. Agil 100 EC. Dia sifatnya EC ya. Oke. Agil ini memiliki bahan aktif propaquazotop apa FOB gitu, 100 gram per liter. Lumayan cukup besar ya, makanya 100 EC, 100 gram per liter. Oke. Untuk cara penggunaannya bisa dikletek di sini. Ya. Rekan-rekan bisa lihat dosis penggunaan yang harus rekan-rekan gunakan. Oke, untuk tangki yang rekan-rekan gunakan. Saya kemarin menggunakan ini untuk penyemprotan di tanaman kacang kedelai. Ya, tanaman kacang kedelai di sini, kalau di sini arahannya kedelai gurma berdaun sempit 450 sampai 600 mili per hektar. Oke. Kemarin saya pernah menggunakan satu tutup botol ini ya. Satu tutup botol ini sebagai dosis pemberiannya. Ternyata kurang berpengaruh terhadap gulmanya. Hanya beberapa gulma yang mati yang masih kecil-kecil, tapi gulma yang agak besar masih kuat bertahan. Berikutnya saya menggunakan 1,5 tutup dari botol ini, lumayan cukup efektif. Kemudian saya tingkatkan lagi menjadi 2 tutup botol ini ya. 2 tutup botol ini mungkin sekitar 50 sampai 60 mili mungkin. Nggak nyampe sih, mungkin ini sekitar 20 mili ya tutupnya. Tutup ini hanya 20 atau 25 mili. Kalau saya rekomendasi sekitar 50 mili per 15 tangki pengocoran. Ini isinya 250 mili. Jadi 5 tangki 1 botol 250 mili. Ini cukup efektif dalam pengendalian gulma. Tanaman kita yang pokoknya tidak mati ya, tapi gulma yang mengganggu tanaman kita mati. Untuk prosesnya memang agak lama, sekitar 3 sampai 4 hari baru bisa terlihat ya efek dari penggunaan Agil ini. Tapi secara pengendalian cukup ampuh. Oke. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini bersifat sistemik, herbisida sistemik purna tumbuh, berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kekuningan untuk pengendalian gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit pada tanaman kedelai, bawang merah, kelapa sawit, kacang tanah, tembakau, cabai, semangka. Jadi walaupun tanaman kita terkena oleh herbisida ini tidak akan mati. Saya gunakan pada kacang buncis ya, pada tanaman buncis aman. Tidak mati tanaman buncisnya. Tapi gulmanya mati. Oke. Karena ini bersifat sistemik dan selektif, jadi sangat-sangat membantu kita dalam mengendalikan gulma. Apalagi teman-teman yang tidak ada waktu ya. Ini kurang lebih kalau nggak salah sekitar 90.000 atau 100.000 lah. Saya lupa belinya ya. Sudah agak 1 atau 2 minggu yang lalu. Di online banyak, kalau di tempat teman-teman tidak ada. Banyak herbisida yang lain yang bersifat selektif, sistemik dan selektif. Teman-teman bisa cek di platform-platform jual beli ya. Shopping online ya, itu masukin aja herbisida selektif.
rumpas, agil, dan lain sebagainya ya. Jadi daripada kita membayar orang untuk nyabutin rumput, kalau di tempat saya setengah hari 50.000, satu hari sampai dari jam 8, setengah 8 sampai jam 4 sore itu sekitar 75.000. Cukup dengan satu ini, nambahin hanya beberapa puluh ribu lagi, ya kan, bisa menyelesaikan permasalahan gulma kita. Biasanya saya satu patok 400 meter persegi ya, kalau menggunakan tenaga orang 2 sampai 2,5 hari. Kalau untuk dicabutin itu lumayan, sekitar 200.000 lah kita keluar uang. Tapi dengan herbisida ini kita cukup keluar uang di bawah 100.000. Masalah rumput, masalah gulma pada tanaman kita selesai. Oke, terima kasih bagi teman-teman. Itu saja yang saya bisa share. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman dapat mencoba herbisida ini dan bermanfaat bagi pertanian rekan-rekan sekalian. Bagi rekan-rekan yang baru melihat channel saya, mohon dibantu subscribe, like, komen, share ke rekan-rekan yang lain kalau memang berguna untuk rekan-rekan petani lainnya. Itu saja. Salam satu pacul dari petani jenggot merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.